Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam mata kuliah hukum acara pidana pada sesi yang ke-9 ini. Kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kita lanjut kembali ya perkuliahan kita sesi ke-9. Saya masih ada utang satu ya. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang pra penuntutan ya dan penuntutan. Di sesi yang lalu temanya tentang upaya-upaya paksa ya, antara lain penahanan, penggeledahan, penyitaan. Nah, dalam sesi ini kita akan bicara pra penuntutan ya. Nah, kalau kita ini saya coba flashback lagi ke pertemuan awal kita, coba Anda tolong perhatikan ini ya sebagai gambaran lagi alur proses perjalanan perkara pidana itu. Kembali saya sampaikan kembali. Ini kira-kira secara garis besar alurnya seperti ini ya. Mulai dari adanya peristiwa atau tindakan yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana, kemudian peristiwa itu dilaporkan ya atau diadukan, atau bisa karena tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib. Nah, kemudian dilakukan penyidikan ya, ini panjang nih. Nah, sampai putusan. Nah, sekarang kita kira-kira berada pada posisi ini kira-kira ya. Nampak dua ini ya yang saya klikin ya. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Iklima sebagai koordinator kelas, kalau saya ada bertanya gitu, kalau yang lain nggak menjawab, segera dijawab sama Iklima nanti ya. Nah, biar kelihatan ketahuan penyampaian saya nyampe apa enggak. Oke, saya mohon perhatian kita semua ya, saudara. Rugi kalau udah tatap maya begini nggak disimak ya. Kesempatan bisa lebih efektif ya kalau belajar dengan cara begini daripada Anda baca buku. Kadang-kadang belum tentu bisa paham juga. Nah, kita ada di sini kira-kira begitu ya. Pra penuntutan itu kira-kira inilah ya posisinya. Ini ada, kalau bicara penuntutan, pra penuntutan itu udah bicara terkait dengan kewenangan daripada pihak kejaksaan ya, karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa institusi yang diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penuntutan perkara pidana itu adalah kejaksaan ya, jaksa penuntut umum. Jadi jaksa itu dia salah satu fungsi utamanya itu adalah menuntut perkara di pengadilan. Nah, kalau polisi tugasnya cuma dalam konteks penanganan perkara pidana ya, dia punya tugas menyelidiki. Kalau kejaksaan, nah ini sebagai wawasan yang kembali saya sampaikan, kalau kejaksaan itu tugas pokoknya adalah melakukan penuntutan perkara. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus-kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, dia juga bisa bertindak sebagai penyidik. Nah, ya. Jadi Kejaksaan Agung itu, kejaksaan itu dia sebagai penuntut umum itu tugas pokoknya. Dan tugas pokok penuntut umum itu tidak ada pada institusi lain. Polisi nggak punya kewenangan itu. Nah, selain punya fungsi penuntutan, dia juga punya fungsi atau kewenangan penyidikan ya terhadap tindak pidana khusus. Nah, jadi bisa dikatakan kalau bedanya dengan polisi, polisi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu penuntutan. Tapi kejaksaan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh polisi dalam arti penyidikan khusus, catatan di garis bawahi, khusus terhadap tindak pidana khusus, kayak korupsi ya. Nah, jadi kalau tindak pidana umum kayak pencurian, nah itu tidak bisa kejaksaan melakukan penyidikan perkara-perkara itu. Itu menjadi kompetensi atau otoritas dari
pihak penyidik di kepolisian. Nah, apa namanya? Kembali lagi kepada topik kita tadi, pra penuntutan ya. Nah, ini sekedar sebagai pengetahuan teoritik ya. Secara definisi ya, pengertian pra penuntutan itu. Nah, ini Anda bisa nanti baca lagi di pasal 14 KUHP. Bisa dibaca ya, I5 ada KUHP ya. Mohon nanti seperti kuliah-kuliah yang lalu tolong disiapkan KUH pidana dengan KUHP-nya ya. Jadi kalau ada perlu bisa kita sama-sama lihat. Coba I5 minta tolong dibaca pasal kalau ada ya, yang punya yang lagi ready siapa yang KUHP-nya? Saya, Pak. Ya, silakan. Satria ya. Coba baca pasal Pasal berapa, Pak? Pasal 14. Pasal 14, penuntut umum punya wewenang. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu. Poin 2, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik. Oke. Poin 3, memberikan nama, Pak? Ya, silakan. Poin 3, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Poin 4, membuat surat dakwaan. Poin 5, melimpahkan perkara ke pengadilan. Poin 6, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan. Cukup ya. Oke, jadi kalau ini saya lagi sambil buka KUHP-nya ya. Penuntutannya. Nah, kalau definisi definisi pra penuntutan ya, dalam KUHP itu memang tidak disebutkan secara tegas ya, kecuali penuntutan kalau tidak salah. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, dan ada beberapa sumber yang bisa kita jadikan rujukan ya untuk memahami makna tentang pra penuntutan ya. Nah, menurut Andi Hamzah, tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik ya. Itu pengertiannya ya. Tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Nah, saya ada juga baca ya di Peraturan Jaksa Agung nomor sekian-sekian ini. Di dalamnya disebutkan definisi tentang pra penuntutan, tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara, hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak. Ya. Nah, begini ya, saudara, kembali ke sini, coba tolong dilihat ya. Ini pengetahuan praktikal ini yang Anda perlu juga tahu sebagai orang hukum ya. Nah, jadi saudara-saudara, dalam praktek ya penanganan perkara pidana, Anda pernah dengar nggak SPDP? Di berita-berita di TV pernah dengar nggak? Atau pernah baca nggak SPDP? Oh. Ada yang pernah dengar? Halo? Belum, Pak. Belum pernah dengar.
Ini saya mohon aktif ya, jangan sampai ini, coba layarnya ditampilin, coba layarnya dibuka. Takutnya nanti Anda cuma muncul nama doang. Ya, yang lain coba saya minta layarnya dibuka semuanya. Nah, mohon kita belajar dengan serius ya, santai tapi serius ya. Kan sayang banget kita udah buang waktu ya, udah buang energi, tahu-taunya nggak ada yang diperoleh selama kuliah. Ini yang lain minta tolong kameranya. Coba yang lainnya nih, Darwin, Kemal, coba kameranya diaktifin coba. Dia. Oke, kembali ke layar ini, saudara ya. Ya, minta tolong banget. Saya ini karena serius ngajar nih ya. Jadi saya ingin Anda ngerti betul. Kalau saya nggak serius ya, yang penting saya selesai ngomong beres sudah. Nah, saudara ya, SPDP itu kalau Anda pernah baca di TV juga sering kalau ada berita-berita kasus pidana itu, surat perintah dimulainya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya. Nah, jadi sebagai gambaran begini, SPDP singkatannya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, ini yang saya jelasin ini belum tentu ada di buku juga nih. Ya, ini hal-hal yang praktik yang kadang-kala tidak selamanya dijelaskan di buku. Nah, begini saudara, ya. Setelah penyidik itu ya menangani suatu perkara, menerima adanya orang laporan suatu perkara dugaan tindak pidana, dan setelah dia menyidik, penyidik itu akan mengirimkan SPDP namanya kepada kejaksaan. Misalnya Kepolisian Resort Jakarta Timur, ya, dia sedang menerima satu laporan polisi dari masyarakat dan dia lagi menyidik laporan polisi itu. Maka tugas penyidik salah satunya adalah menyampaikan SPDP tadi, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kepada siapa surat itu disampaikan, namanya aja pemberitahuan. Disampaikan kepada kejaksaan. Kejaksaan yang mana? Nah, karena ambil contoh tadi penyidik di Polres Jakarta Timur, maka SPDP itu dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ya, jadi itu sesuai dengan wilayahnya tuh, ya. Nah, jadi tadi saya ulangi, setelah penyidik bila mana penyidik kepolisian sudah menyidik satu perkara, tugas dia antara lain menyampaikan kepada kejaksaan tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan tadi. Ya. Nah, nanti kejaksaan setelah menerima surat tadi, nah kejaksaan mulai merencanakan tuh, ya, merencanakan termasuk mengawasi, ya, mengikuti proses perkembangan penyidikan dari polisi tadi. Nah, proses-proses itu masuk dalam tahap pra-penuntutan, namanya aja pra-penuntutan. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi, mungkin saya agak loncat dikit. Nanti setelah pra-penuntutan, ada namanya penuntutan. Ya, ini biar gampang nih. Makanya kan ada namanya pra. Pra itu kan sebelum kan. Kalau penuntutan itu artinya penuntut umum, ya, kejaksaan sebagai penuntut umum menuntut seseorang ke hadapan persidangan. Ya, dia mengajukan, mendakwakan seseorang di sidang, itu artinya penuntutan tuh. Nah, tapi sebelum orang itu dituntut ke pengadilan, nah ada tahap pra penuntutan tadi. Ya. Pra penuntutan, pra, ya kan? Nah, pra tadi itu ya dalam proses tadi yang saya sampaikan, ya, setelah penyidik memberitahukan surat tentang dimulainya penyidikan, ya, nanti kemudian di kejaksaan itu ini teknis banget nih. Di buku juga nggak ada, kecuali Anda nanti akses di internet, ada standar operasional prosedur dari kejaksaan. Jadi setelah setelah penyidik memberitahukan surat tentang dimulainya penyidikan tadi, nanti kejaksaan itu, ya, kejaksaan negeri biasanya pimpinannya
nanti mulai menentukan ya menunjuk calon penuntut umum. Nah, kan masih dalam proses penyidikan kan, belum tentu bisa sampai pengadilan. Nah, nanti ditunjuk tuh siapa calonnya nih, ya. Calon penuntut umumnya siapa. Nanti dia punya tugas, si calon penuntut umum ini, nanti tugasnya tadi berkoordinasi, mengawasi ya atau mengikuti proses perjalanan penyidikan perkara yang tadi dilakukan oleh kepolisian yang diberitahukan dalam surat SPDP tadi, ya. Nah, nanti calon penuntut umum itu dia tugasnya itu tuh, ya meneliti, ya nanti kalau ada dikirim berkas dia periksa, ya. Nah kira-kira begitu, ya cara garis besarnya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau komentar, silakan langsung aja, nggak perlu nunggu sesi tanya jawab nanti. Kita nggak ada sesi tanya jawab ya, jadi sambil jalan. Oke, ya itu biar gampang dimengerti ya. Jadi itu ya, kira-kira jelas nggak saudara? Anda udah bisa dapat gambaran belum tentang pra penuntutan tadi? Sudah, Pak. Ada yang masih belum jelas nggak? Biar saya ulangi lagi. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Nah. Oke, saya lanjut ya. Lanjut, saudara. Mana tadi? Ya. Nah, tugasnya apa si dalam pra penuntutan tadi, kejaksaan tadi, yang tadi saya sudah jelaskan secara garis besar. Penuntut umum tadi setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, ya, nanti setelah disidik tadi, ya, di sini tadi kembali ke sini lagi. Nah, jadi kalau polisi sudah mulai sidik nih ya, dia mulai panggil saksi-saksi, dia periksa-periksa, ya, sudah ada tersangka. Terus nanti tugas polisi mengirimkan berkas ke kejaksaan, dia kirim ke sini, ya, dia kirimkan. Kan nanti saudara yang akan membawa si tersangka itu ke pengadilan kan kejaksaan, bukan kepolisian, ya. Jadi jalurnya kan nggak bisa polisi ujuk-ujuk ke pengadilan, kan nggak bisa. Sistem peradilan pidana kita kan nggak seperti itu. Polisi ke kejaksaan dulu, karena nanti jaksa ini yang punya tugas membawa perkara itu ke pengadilan. Nah, setelah polisi melakukan penyidikan tadi, ya sudah memanggil saksi-saksi, sudah ada tersangka, misalnya sudah dilakukan berbagai upaya, apakah penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Dari hasil penyidikan polisi tadi, berkasnya itu dikirim ke kejaksaan, ya, dikirim ke kejaksaan. Nah, nanti berkas itu antara lain nanti berisi tersangka, ya, pasal yang didakwakan, pasalnya apa. Nah, di situ nanti semacam ada juga uraian kan, unsur-unsurnya apa, bentuk perbuatannya apa. Nah, nanti setelah dikirim ke kejaksaan, kejaksaan tadi yang menunjuk penuntut umum tadi, nah punya tugas untuk dia meneliti tadi, mempelajari, ya, mempelajari berkas tadi, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk ya memastikan kira-kira apakah hasil penyidikan daripada polisi tadi, penyidik kepolisian tadi, dipandang sudah cukup, sudah lengkap atau belum, ya. Nah, jadi kejaksaan penuntut umum itu punya tugas untuk menentukan tuh, ini penyidikan polisi ini sudah lengkap atau belum. Lengkap atau belum itu kaitannya dengan kira-kira kepolisian dalam mensangkakan seseorang sebagai tersangka dengan pasal pidana ini misalnya, itu kira-kira sesuai saksi-saksi, fakta-fakta, alat-alat bukti yang diperoleh kepolisian dalam proses penyidikan itu, kira-kira sudah cukup atau belum, ya, cukup bisa membuktikan apa tidak bahwa tersangka ini memang cukup untuk dijadikan sebagai terdakwa di pengadilan. Nah, itu kira-kira begitulah ya tugas daripada penuntut tadi ya, untuk mempelajari, meneliti ya. Nah, nanti kalau dalam ya, ini kaitannya dengan kewenangan pra penuntutan tadi, kaitan dengan penelitian berkas ya. Nanti kalau misalnya menurut penuntut umum tadi berkasnya itu belum lengkap ya, misalnya ini kayaknya
misalnya si A disangkakan melakukan pasal tindak pidana pencurian, pasal 362. Tapi kok kayaknya buktinya belum kuat. Ya, kira-kira begitulah. Menurut jaksa setelah diteliti, wah ini kayaknya belum cukup kuat nih. Ya, pembuktiannya bahwa si A ini sebagai orang yang disangka mencuri. Nah, nanti penuntut umum tadi, jaksa tadi memberikan catatan-catatan, ya, memberikan petunjuk. Misalnya, oh tolong dilengkapi ini, saksi ini kayaknya perlu dipanggil, ya, ini kayaknya perlu diperiksa kaitannya dengan ini. Nah, dikasih petunjuk tuh, ya, petunjuk kepada penyidik, kepolisian tadi, untuk apa? Supaya bisa dia melengkapi kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh penuntut umum tadi, ya. Nah, jadi kembali ke sini, misalnya setelah penyidik serahin berkas ke sini nih, ya, jaksa tadi meneliti, periksa berkas, ya. Ternyata menurut kejaksaan penuntut umum tadi, oh ini belum cukup membuktikan, ya. Bukan saja belum cukup membuktikan, banyak aspek lah ya, misalnya termasuk ada alat bukti yang tidak disita misalnya, ya. Nah, itu nanti diberikan catatan oleh kejaksaan, oleh penuntut umum. Misalnya ini alat bukti ini bagusnya disita misalnya, atau ada keterangan di dalam BAP itu yang menjelaskan tentang seseorang, misalnya si A sebagai orang yang juga punya peranan kuat untuk menjelaskan atau melihat suatu peristiwa pidana tapi tidak diperiksa misalnya begitu, nanti kejaksaan memberikan catatan, tolong diperiksa yang ini. Nah, kira-kira begitulah, ya. Nah, nanti setelah saudara kembali ke sini lagi tadi. Nah, jadi dalam proses ini namanya nanti kalau dalam praktek itu istilah bolak-balik berkas nih ya. Jadi ini kadang-kala bisa lebih dari sekali nih ya. Misalnya penyidik kirim berkas. Nah, ternyata oleh kejaksaan belum lengkap. Dalam istilah praktek, Anda mungkin sering dengar di berita, itu namanya P18 ya. Itu istilah praktek tuh ya. Nah, nanti kalau sudah lengkap, namanya apa? Ada yang tahu nggak kalau udah lengkap? Pernah dengar nggak P berapa itu? P21. Hah? Iya, siapa tadi yang ngomong tadi? Jangan ragu-ragu. P21, Pak. Oke, siapa nih yang jawab tadi? Irfan, Pak. Ya, Irfan ya? Ya. Ya, P21 ya. P21 artinya berkas itu menurut penuntut umum sudah lengkap. Lengkap artinya apa? Sudah layak ya, sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan menurut penuntut umum ya. Nah, itu namanya P21. Nah, ini buat pengetahuan praktis juga. Istilah P21 itu istilah, saudara, saya dulunya juga nggak tahu kenapa dibilang P21 ini. Nah, kebetulan saya dulu kenal sama seseorang udah meninggal almarhum, saya jadikan guru saya waktu dia hidup, mantan jaksa. Ya, kalau nggak salah mantan Kajati DKI almarhum Pak Lukman Bahmid. Ah, itu di kantornya itu saya banyak belajar dari beliau ya. Saya duduk dengan beliau diskusi. Nah, terus beliau punya buku pedoman kejaksaan ya di bidang penuntutan. Nah, di situ saya baru tahu bahwa oh namanya P21, P18 itu maksudnya kode surat. Nah, ya. Jadi kalau format surat belum lengkap itu namanya P18. Nah, kira-kira begitu. Kalau format sudah lengkap itu ditulis P21. Nah, itu maksudnya istilah P21 itu atau P18, P19 itu istilah yang berkaitan dengan format surat ya. Nah, surat yang dijadikan sebagai pedoman ya dalam internal kejaksaan ya. Jadi itu internal kejaksaan itu punya pedoman. Oke, bagus Saudara Irfan tadi. Jadi kalau sudah lengkap namanya P21. Nah, kalau sudah P21 tadi ya, sudah lengkap tadi. Nah, tugas penyidik dia limpahkan tuh berkasnya ke kejaksaan. Selain berkasnya yang dilimpahkan, dia juga menyerahkan tersangkanya. Nah, dalam istilah praktek itu namanya tahap 2 ya. Nah, tahap 2 maksudnya kalau tahap 2 itu
penyidik menyerahkan berkas perkara yang disidik dengan tersangkanya. Tersangkanya harus diserahin. Ya, nggak bisa kalau nggak ada tersangkanya. Kejaksaan nggak mau nerima. Misalnya tersangkanya lari, kabur, harus cari dulu. Ya, harus nemu dulu. Ya kan kalau yang diserahkan cuma berkasnya, orangnya nggak ada kan nggak bisa dituntut ke pengadilan. Ya. Nah, jadi itu namanya tahap 2 ya, tahap pelimpahan berkas ya dari penyidik ke penuntut umum. Sampai situ ada yang mau apa? Ada yang mau komentar, bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan. Ini kok udah pada off lagi ya ininya ya. Tolong kita interaktif ya. Saya minta kuliah kita ini santai tapi berbobot gitu. Antara lain ya dengan diskusi ya. Ada pengalaman-pengalaman praktik atau berita-berita yang Anda sering nonton tapi diusahakan masih relevan dengan topik kuliah kita hari ini ya. Tidak apa-apa disampaikan, kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah, biar hidup kuliah kita. Soalnya ini. Saya Pak, izin nanya Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Irfan Pak. Iya, silakan Irfan. Ya, saya dapat pengalaman ya Pak ya, yang saya ketahui. Iya. Kemarin itu ada kasus ini Pak, pasal 81 Pak. Pasal 81 apa itu? Pasal 81 anak di bawah umur Pak. Nah, itu kan korban itu kemarin kan kaget kok yang tersangka itu kan dibebasin. Kan dibebasin yang tersangka itu, tapi kutanya sama kanit reskrimnya memang habis waktunya katanya. Sebelumnya ditahan. Di dalam itu. Sebelumnya ditahan. Ya, sebelumnya. Iya, Pak. Oke, Irfan nanya sama kanitnya, Irfan urusan apa sama kanitnya itu? Oh, itu menyangkut ada unsur keluarga juga sama keluarga. Korban itu, Pak. Iya. Korban. Irfan dari pihak keluarga ya? Iya. Oh. Kanitnya itu kawan juga, Pak. Oh iya. Reskrimnya itu. Oh, sebelumnya ditahan, tapi kemudian dilepasin gitu ya? Nah, ditahan katanya belum ada belum habis masa tahanannya, tapi dia tetap absen ke Polsek gini. Itu. Oke, ini ada pertanyaan biar bisa interaktif. Mungkin ada yang lain sebelum saya jawab nanti. Ini materi sebelumnya sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Ya, dalam bentuk kasus gini kan mungkin kita bisa mencoba mencari jawabannya ya. Kasus seperti ini kira-kira komentarnya gimana nih? Ada yang mau kasih tanggapan? Jadi ini ada kasus yang dihadapi. Ini kasus nyata Irfan ya? Iya, Pak, baru. Oke. Jadi ini bukan buat-buat, ini faktual di masyarakat yang dihadapi oleh rekan Anda Irfan. Jadi ada Irfan ini punya keluarga yang menjadi korban suatu tindak pidana terhadap pelakunya ini pernah ditahan, terus katanya sekarang nggak ditahan lagi, ya, tapi wajib lapor ya, Irfan ya? Iya Pak. Oke, terus pertanyaannya kok bisa begitu ya, kira-kira gitulah ya? Iya, tapi kan berkasnya itu sudah naik ke jaksa Pak. Berkasnya sudah nunggu naik ke jaksa? Sudah diserahkan ke kejaksaan? Sudah Pak. Tapi nggak ditahan mungkin orangnya. Enggak, katanya habis masa tahanan untuk di dalam ini Pak. Nanti kalau sudah ini paling lama 2 minggu langsung ditarik lagi. Kalau berkas yang dia sama jaksa itu sudah lengkap semua. Enggak, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu biar clear dulu posisi kasusnya ya. Nah, orang hukum itu ya, saudara, ini sambil sebagai pengetahuan tambahan. Kalau kita memberikan suatu opini, pastikan dulu posisi kasusnya seperti apa. Clear dulu kasusnya ya.
supaya opini kita itu sebab opini itu kan harus tergantung kasus. Kalau kasusnya seperti kasusnya A, opini kita harus sesuai dengan A, tapi jangan sampai ternyata opini kasusnya B kita buat opini seperti kasus A, itu kan jadi salah. Oke, jadi saya ulangi Irfan, yang lain minta tolong didengar. Saya minta nanti ada yang berikan tanggapan nanti, masuk apa semacam pandangan. Jadi Irfan diulangi lagi ya. Saudaranya tadi korban, terus ada orang dulu ditahan di polisi ya. Recording in progress. Iya, Pak, tersangka, Pak. Tersangka. Udah dilimpahkan ke kejaksaan belum? Ini tersangkanya? Iya, si tersangkanya. Masih di Polsek, Pak. Oh, masih belum dilimpahkan ya. Tapi Belum, yang, mungkin. yang bersangkutan tadi udah tidak ditahan lagi. Ya. Alasannya apa katanya? Habis masa tahanannya, Pak. Tapi dia absen. Oke, ada yang mau komentar? Silakan. Anggap aja Anda ahli hukum nih, ada masyarakat bertanya kayak gini. Nah, sebagai orang ahli hukum, gimana jawabannya nih? Ali Fanandi, coba. Iya, Pak. Ya, coba silakan. Coba dielaborasi tadi yang apa? Irfan punya kasus tuh. Itu kasus yang real tuh ya. Saya untuk kasus Irfan belum jelas, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau dari saya. Jadi tadi begini, kita kalau jadi orang hukum ya, orang datang mau konsultasi nih, kan kita harus tahu dulu ceritanya gimana ya. Nah, saya ulangi lagi nih ya. Ini Irfan ada keluarganya korban dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Orang ini, pelaku ini ya, sekarang berkasnya masih di polisi, belum diserahkan ke kejaksaan. Tapi dia kok tidak ditahan lagi, kayaknya dulu pernah ditahan. Terus sekarang nggak ditahan lagi. Ya. Berkasnya itu sudah naik, Pak, di jaksa, Pak. Berkasnya sudah naik. Dia iya. Sudah, makanya tadi yang saya tanya tadi, sudah dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya. Sudah, Pak. Iya. Tinggal nunggu ke pengadilan. Iya, tinggal nunggu pengadilan. Oke, cuma yang apakah masih ada kurang alat buktinya itu, Pak, atau data-data dokumennya itu? Oke, coba Ali Panandi coba. Dengan segala kekurangannya mungkin kamu bisa kasih komentar. Ini belajar menjadi konsultan hukum nih sekalian ya. Dari keluarga Pak Irfan ini memiliki dikenakan tindakan pidana. Terus berangkasnya itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, oke. Seharusnya untuk berangkas saya itu segera diterima oleh pihak kepolisian, Pak. Coba yang lain, coba minta tolong yang lain ya. Ini Anda belajar menghadapi satu peristiwa di masyarakat, peristiwa hukum ya. Nah, Anda harus diminta untuk memberikan opini hukum nih terhadap kasus seperti ini. Kira-kira opininya gimana? Saya, Pak. Ya, silakan Satya. Mungkin masa penahanannya udah habis dan dia jadi tahanan kota gitu kali, Pak. Ya, jadi yang di bawah 5 tahun, Pak, yang pasal berapa ya waktu itu ya? Yang dia tuh nggak masuk pasal 21. Ya, tempat yang kemarin 5 tahun, Pak. Oke, ada yang lain yang mau komentar lagi? Mungkin yang dari cewek, yang dari perempuan ada? Nih Putu Andini, mana nih Putu Andini nih? Coba. Coba Putu Andini.
Ini Rahmadani, Indi. Mana Indi? Indi mana Indi? Iya Pak, halo saya. Ya, coba. Santai aja, nggak usah terlalu ini namanya belajar memberikan tanggapan terhadap satu hal yang sedang ditanyakan, kira-kira begitu. Nah, kira-kira Indi menghadapi cerita kayak tadi, Indi mau ngomong seperti apa kira-kira? Sesuai ilmu hukum acara yang kamu dapat ya. Silakan. Mana suaranya, Indi? Iya Pak, Ya, silakan. saya masih kurang paham sih Pak, maksudnya sama Kenapa? pertanyaannya. Masih kurang paham. Oke, saya ulangi lagi. Yang lain juga dengar ya, biar bisa kasih komentar. Jadi tadi Ya. Irfan punya keluarga, jadi korban suatu tindak pidana. Si pelaku perkaranya itu sudah sampai ke kejaksaan, ya. Nah, cuma si pelakunya ini tidak ditahan, ya. Nah, sebagai orang hukum kira-kira menghadapi cerita singkat kayak begini, mau komentarnya gimana tuh? Kira-kira mau kasih jawabannya ke Irfan gimana tuh? Kalau mungkin menurut saya karena satu hal, karena si pelaku tidak akan meninggalkan negara atau tempat kotanya Pak, atau barang bukti. Jadi mungkin dia dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Ya, oke. Pak, saya mau perjelas lagi, Pak. Ya. Mungkin dari landasan objektifnya kan di bawah 5 tahun, Pak. Lalu jika pemeriksaan penyidik sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, Pak. Kecuali ada alasan lain untuk tetap melakukan penahanan tersangka. Oke. Terima kasih ya, bagus. Ya, Pak. Udah berusaha menjawab. Gini, coba dengerin. Kalau kita sebagai orang hukum itu, kalau ada orang bertanya kayak tadi, ya, kadangkala orang menceritakan sesuatu itu belum tentu jelas semuanya. Ya, tugas kita untuk memperjelas, ya, memperjelas cerita supaya kita bisa memberikan opini yang tepat. Nah, kalau gambaran cerita tadi kan mesti ada yang kita tanya lagi nih ke Irfan. Irfan, tapi kamu tahu itu pasalnya apa? Tentang tindak pidana apa? Kan masalah Irfan tadi, dia bingung kok si pelakunya kok nggak ditahan. Ya. Nah, maka kita nih sebagai orang hukum nih, ya, harus pastikan dulu itu pasal berapa Irfan ya. Ya. Misalnya nih, ya. Kalau dia bisa sampaikan pasalnya, misalnya pasal tentang, anggap aja pasal itu memenuhi syarat untuk ditahan, alasan objektif ya, seperti yang dulu-dulu yang kita udah cerita itu. Nah, maka jawaban kita begini, oh sebetulnya pasal pidana yang dilakukan si pelaku itu sebetulnya memenuhi syarat untuk dia ditahan, ya, syarat objektif. Nah, tapi mungkin polisi, kejaksaan nggak mau nahan, itu kan kewenangan kan. Tidak selamanya orang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat untuk ditahan itu tidak selamanya mesti ditahan. Bisa jadi kejaksaan sebagai pihak yang berwenang tadi memang sengaja tidak tahan, ya mungkin alasannya kan dia nggak khawatir kali kalau dia mau melarikan diri kali, ya. Atau coba dicek, ya mungkin dia ditahan tapi apakah tahanan rumah atau tahanan kota, ya. Nah, atau mungkin bisa jadi dicek lagi jangan sampai pasal yang disangkakan itu di bawah ancaman 5 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Nah, takutnya begitu Irfan, kira-kira gitulah, ya. Nah, jadi kan paling tidak kan orang seperti Irfan yang lagi gundah gulana ini, kira-kira begitu. Nah, ingin mendapatkan penjelasan hukum ya terkait dengan kasus yang dihadapi saudaranya. Yang dia lihat kok ini dalam kacamata orang awam nih yang nggak paham hukum ya, kok si pelaku enak-enak aja ya, kok dia nggak ditahan ya.
Nah, Irfan ini anggap aja orang awam, nggak ngerti bahwa untuk orang ditahan itu banyak itu penjelasannya tuh. Ya, nah kita sebagai orang hukum, cara menjawabnya antara ini kayak tadi, Pak Irfan, perlu saya katakan, memang untuk orang ditahan itu, pelaku itu ada syarat-syaratnya. Pertama, Bapak harus cek dulu pasalnya itu memenuhi syarat nggak, ancamannya berapa tahun. Nah, kalau misalnya di bawah 5 tahun dan tidak memenuhi syarat untuk ditahan, berarti ya memang nggak bisa ditahan, Pak Irfan. Nah, tapi kalau setelah ketahuan nih, oh pasalnya nih ancamannya 5 tahun nih. Oh, tapi kenapa nggak ditahan? Ya itu berarti penyidik kejaksaan memang menganggap tidak perlu ditahan, itu kewenangan kejaksaan. Jadi tidak ada yang salah. Nah, kira-kira begitulah ya. Bahwa kemudian memang keluarga merasa sakit hati ya. Nah, itu memang kadang-kala ada ekses itu, orang jadi korban terus tersangkanya berkeliaran aja di luar ya. Nah, terus nggak ditahan ya, kadangkala itu bisa di satu sisi menimbulkan rasa apa ya, seperti bagi pihak korban itu ada yang tidak fair, kira-kira gitulah ya. Nah, tapi kan Pak, ya kasus anak di bawah umur itu harus dipercepat. ya itu soal lain lagi itu ya. Ya, Nah, itu soal lain bukannya lagi. kayak anak yang dewasa. Ya, itu nanti ada peradilannya tersendiri itu ya, ada hukum acara khusus peradilan anak. Cuma ini sekedar anu aja, apa kira-kira gambaran singkat kalau kita mendapatkan cerita, ya Anda ini harus siap-siap loh ya, meskipun belum sarjana hukum, sebagai orang yang lagi belajar hukum, nanti satu waktu Anda tiba-tiba ditanyain loh sama orang di lingkungan Anda, ya. Anda nggak bisa bilang saya ini masih belajar, Pak. Ya, kadang-kala masyarakat itu menganggap kita itu sudah sempurna gitu ya. Nah, jadi harus belajar juga untuk bisa memberikan penjelasan kira-kira gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, Irfan. Sampai di mana tadi? Pra penuntutan ya, tadi sudah. Terus oke, kewenangan dalam proses pra penuntutan tadi terkait dengan penelitian berkas tadi ya, yang nanti kalau belum lengkap dibalikin, kalau sudah lengkap, kalau masih belum lengkap tadi dalam istilah praktek sering disebut P18, P19. Nanti kalau sudah lengkap tadi namanya P21. Nah, setelah nanti kalau sudah lengkap tadi dilimpahkan ke kejaksaan, namanya tahap kedua. Apa yang dilimpahkan? Berkas perkara termasuk dengan tersangkanya diserahkan ya. Nah, nanti kalau sudah diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan, maka sejak itulah tugas ya kewenangan penyidik tadi udah lepas tuh ya, udah selesai. Nah, itu sepenuhnya sudah menjadi tugas kejaksaan. Nah, nanti nyambung dengan pertanyaan Irfan tadi. Nah, kalau nanti sudah dilimpahkan ke kejaksaan, nah tergantung kejaksaan dia mau tahan apa tidak ya. Nah, misalnya di penyidikan dia tidak pernah ditahan si tersangka ini. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan mau nahan, ya itu terserah. Ya, karena sudah menjadi otoritas kejaksaan. Tapi kalau masih dalam penyidikan, yang berwenang untuk menahan itu penyidik. Kejaksaan nggak bisa campur-campur. Ya. Nah, jadi kalau penyidik lagi nyidik mau tahan seseorang, ya kejaksaan nggak ada kewenangan bilang jangan ditahan, nggak bisa. Tapi kalau misalnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, misalnya penyidik tadi tahan, ambil contoh tahan, pas dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan nggak mau nahan, ya boleh-boleh saja, namanya kewenangan dia. Atau sebaliknya di penyidik ditahan, pas dilimpahkan ke kejaksaan nggak mau ditahan, dilepasin, ya. Atau sebaliknya tidak ditahan terus di kejaksaan ditahan. Itu sepenuhnya tergantung kewenangan daripada kejaksaan selaku penuntut umum. Nah, kewenangan lain saudara selain kewenangan meneliti berkas tadi adalah kewenangan untuk memperpanjang penahanan. Ya, ingat di sesi yang lalu kalau tidak salah tetap Maya di pertemuan yang ke-7 ya, itu kan masa penahanan di penyidikan itu berapa lama tuh? Coba ingat, masih ingat? Masih ada yang ingat nggak? Berapa lama seseorang ditahan di penyidikan?
dalam masa penyidikan? Ada yang masih ingat? 20 hari, nanti ditambah dengan 40 hari. Yang 20 hari tadi, itu tidak perlu penyidik minta kejaksaan, minta izin. Tapi kalau dia perpanjangan penahanan, nah itu dia minta apa? Diajukan ke kejaksaan tuh, ya. Nah, jadi kewenangannya tadi saya ulangi, selain kewenangan tugasnya untuk meneliti berkas, mempelajari berkas tadi, dalam rangka untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang tersangka itu sudah lengkap atau belum, sehingga bisa tidaknya dibawa ke pengadilan. Dan yang kedua, tugas dalam pra penuntutan umum yang lain adalah memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penyidik, ya. Nah, ini yang tadi ya, istilah-istilah dalam praktek ya, berkas belum lengkap ya. P18, P19. Nah, kalau sudah lengkap tadi P21. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan saudara ya, tahap pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum ya. Nah, jadi yang dilakukan dalam tahap ini, nanti penyidik tadi, saya ulangi lagi, penyidik tadi membawa berkas tersangka, berikut tersangkanya dibawa ke kejaksaan ya. Nah, saya pernah tuh kalau dulu ada perkara merek disidik di Barreskrim Polri di Jalan Trunojoyo tadi, tapi berkas karena TKP-nya itu pengadilannya di Tegal, ya, itu diserahkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi di Semarang sana. Nah, jadi kami naik pesawat tuh, ya, dengan penyidik, kan tersangka klien kita didampingi oleh penasihat hukumnya, ya. Nah, itu ke Kejaksaan Tinggi Semarang. Ya. Nah, dilimpahkan ke sana. Kenapa ke Semarang? Karena pengadilannya itu di Tegal. Nah, Tegal itu kan masih Jawa Tengah kan, wilayah hukumnya di Pengadilan Tinggi yang di Semarang. Nah, jadi berkasnya diserahkan berikut dengan tersangkanya. Nah, setelah dilimpahkan berkas dengan tersangka tadi, maka sejak itu pula nanti kan dibuat berita acara. Berita acara penyerahan berkas dan tersangka. Nanti diperiksa yang diserahkan apa aja, huruf misalnya 1 berita acara pemeriksaan, 2 alat bukti ini, ya 3 tersangka, tanda tangan tuh ada berita acara serah terima. Nah, kira-kira begitulah. Nah, identitasnya nanti harus ada, misalnya si Anu jadi tersangka, mana KTP-nya ya, jangan nanti tersangkanya si B yang disebutkan si A. Nah, itu kan jadi gawat ya. Sampai situ jelas? Ada yang mau komentar, tanggapan atau pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini Iklima dari tadi belum ngomong. Silakan Iklima. Saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalnya sebelum P21 tersangka itu masih bisa dibebaskan dari hukuman yang menjeratnya nggak, Pak? Sebelum P21, nah oke. Apakah tersangka itu bisa nggak dibebasin ya? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Tapi sebelum saya jawab, saya mau ask to the audience dulu. Kalau dulu ada kuisnya kayak itu call the friend kalau nggak salah. Silakan, ada yang mau jawab nggak ini? Coba Nova. Mana Nova nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan Iklima tadi, sebelum P21, apakah tersangka bisa dibebaskan ya, Pak? Iya, ini siapa yang ngomong nih? Kok nggak kelihatan? Maaf, Pak, saya nggak bisa on cam, Pak. Oh iya, Nova ya? Bukan Nova? Oh, bentar deh, Pak. Enggak, ini yang ngomong siapa namanya? Saya nggak on cam, nggak apa-apa, Pak. Tapi saya jawab, Pak. Oke. Silakan.
Kalau menurut saya, Pak, P21 kan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Nah, apabila sebelum P21 tersangka tersebut dibebaskan, kemungkinan seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa penuntut umum tidak khawatir bahwa tersangka tersebut akan melarikan diri. Atau dikarenakan tersangka tersebut adalah tahanan kota atau tahanan rumah, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Nova. Iklima, halo Iklima. Tadi pertanyaan Iklima itu maksudnya dibebaskan apanya? Dibebaskan tahanan kalau Dibebaskan dari hukuman yang menjeratnya, Pak. Oke. Mungkin bahasanya itu yang pas ya, bukan dibebaskan dari hukuman. Tidak jadi dituntut diajukan ke pengadilan. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, kalau bahasanya dibebaskan dari hukuman. Nah, pertanyaannya nanti emang pernah dihukum? Nah, kira-kira gitulah. Saya berusaha ingin kita terbiasa menggunakan kalimat yang tepat ya. Nah, jadi pertanyaan Iklima itu masih dalam proses penyidikan ya. Ini suara siapa nih? Yang masih dalam proses penyidikan, kira-kira bisa nggak orang misalnya sudah dijadikan tersangka ya? Bisa nggak orang yang sudah jadi tersangka ini tidak jadi diajukan ke pengadilan? Nah, bisa nggak kira-kira begitu? Gitu kira-kira Iklima ya? Iya, Pak. Oke, ada yang lain selain Nova tadi? Kalau Nova tadi kayaknya jawabannya lebih berkaitan dengan penahanan ya. Saya boleh jawab nggak, Pak? Ya, silakan Indi, silakan. Menurut saya, dalam hal ini tersangka itu tidak bisa dilepaskan dan dibebaskan begitu saja dari segala proses hukum yang menjeratnya. Karena proses hukum tetap berjalan, artinya penyidikan tetap dilakukan. Oke, jadi jawaban Indi tidak bisa ya. Monggo Iklima belum beruntung nih, jadi harus jalan terus nih. Ya, coba ada yang lain lagi. Ada yang mau jawab yang lain? Sebetulnya dengan Anda sering baca berita, nonton TV, sebetulnya banyak wawasan yang Anda mestinya dapat ya. Sehingga kalau dapat contoh kasus kayak gini, cerita kayak gini, mestinya bisa dijawab dengan baik gitu. Silakan, tadi ada yang mau jawab, siapa tadi? Saya, Pak, Novarinda. Ya, silakan ya. Menurut saya, kemungkinan tersangka tersebut dibebaskan sebelum berkas penyidikan tersebut lengkap karena ditemukannya bahwa tersangka tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana, Pak. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Nah, ini baru mantap nih ya. Jadi apa kira-kira sederhananya itu bukan sederhananya, lebih konkretnya itu secara hukum bisa dikatakan bisa saja seseorang itu tidak jadi dituntut ke pengadilan ya kalau memang tidak terdapat cukup bukti ya Iklima ya. Antara lain Anda mungkin sering dengar namanya SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, jadi orang yang sedang disidik di polisi tadi tiba-tiba polisi melihat wah ini kayaknya nggak cukup bukti nih. Nah, bisa dihentikan penyidikannya. Jadi kalau dihentikan penyidikannya artinya perkara yang bersangkutan tidak jadi lanjut ke pengadilan ya. Itu rasanya nanti ada topiknya tersendiri tapi ini karena sudah ditanyakan ya, jadi bisa saja ya perkara seseorang itu dihentikan penyidikannya ya. Nah, pertanyaannya tapi bisa satu waktu dituntut lagi nggak? Bisa saja. Nah, kalau nanti penyidik menemukan lagi misalnya sekarang nih ya misalnya Iklima laporin temannya si B lagi diduga melakukan tindak pidana. Diproses sama polisi, dipanggil, diperiksa saksi-saksi, sudah dijadikan tersangka misalnya. Ya, Iklima sudah senang nih. Wah, rasain lu. Bentar lagi ke pengadilan, dihukum masuk penjara lu. Tahu-tahu Iklima dapat kabar, oh perkaranya enggak jadi dilanjutkan ke pengadilan. Ya, bahasa hukumnya itu dihentikan penyidikannya. Pasti Iklima kecewa dong. Waduh. Saya kira saya udah senang ya tinggal tunggu dia dihukum, taunya bahasa orang awam bebas ya.
Kalau bahasa hukum bukan bebas namanya ya. Nah, itu bahasa awam kan. Kalau bahasa hukum itu kan yang tepat perkaranya dihentikan penyidikan dengan alasan macam-macam, antara lain mungkin tidak terdapat cukup bukti ya. Nah, nanti itu ada sesinya ya. Penghentian penyidikan itu bisa karena tidak cukup bukti atau bisa juga perkara itu sudah daluarsa ya. Rasanya udah pernah saya sampaikan nih ya. Misalnya peristiwa yang dilaporkan Iklima ini sudah 30 tahun lalu. Ya sebelum Iklima lahir malah jadi. Anggap aja Iklima udah usia 50 tahun. Ya. Peristiwa dengan temannya ini 30 tahun lalu baru dilaporin. Ya. Mungkin baru sakit hatinya baru ada sekarang kali. Nah, setelah diperiksa, sudah dijadiin tersangka, penyidik baru sadar, loh ini udah lama perkaranya. Gak bisa lagi dituntut orang ini. Nah, dihentikan penyidikannya. Nah, kalau kayak gitu berarti kemungkinan besar tidak bisa dibuka lagi penyidikan, ya. Tapi kalau misalnya dihentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, ya, berarti kan sifatnya relatif tuh, ya. Mungkin saat ini penyidik belum menemukan bukti. Ya, Iklima sebagai pelapor tadi juga tidak cukup memberikan alat bukti ke penyidik, ya. Nah, tahu-tahu setelah dihentikan penyidikan nih, misalnya nih, Iklima punya bukti. Wah, ini baru ketemu nih buktinya nih. Nah, itu polisi bisa buka lagi tuh penyidikannya. Ya, bisa dibuka kembali penyidikannya. Nanti kalau jadi terbukti lagi di proses selanjutnya sampai ke pengadilan. Kira-kira begitu Iklima ya. Bisa dimengerti ya? Suaranya nih. Iya, bisa, Pak. Oke. Nah, Terima kasih, Pak. ya. Saya senang kalau kita belajar kayak gini kan bagus. Jadi Anda juga belajar memberikan opini ya, meskipun belum lulus tapi nggak apa-apa, namanya kan belajar. Sejak dini belajar memberikan opini itu kan lebih bagus. Nah, ala bisa karena terbiasa. Nah, sebab orang hukum itu harus terbiasa memberikan opini hukum kalau ada orang bertanya gitu kan. Nah, oke, kembali ke ke topik kita. Jadi tadi di slide terakhir tadi antara lain kewenangannya dalam proses pra penuntutan tadi memberikan perpanjangan tadi sudah. Terus istilah-istilah ini sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita bicara soal pra penuntutan ya. Sekarang kita bicara penuntutan ya. Saya lagi-lagi kembali ke Bapak, slide. saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Bapak, menurut Bapak, teori Lombroso itu bisakah diterapkan di Indonesia dalam hukum acara pidana? Teori Lombroso yang mana nih? Seseorang dapat terbukti tersangka dalam bukti tanpa bukti yang konkret, Pak. Kalau dalam teori Lombroso. Ya, jadi gini, Alifanandi ya. Jadi gini, kayaknya kamu buka kasus Jessica kali ya? Iya, Pak. Ya. Jadi itu saya sendiri. Jadi teori Lombroso itu ya, kalau mungkin Anda belum kuliah ya, beberapa tahun lalu itu ada kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Jessica ya, yang dituduh melakukan pembunuhan dengan memasukkan kopi ya, sianida ke dalam racun sianida ke dalam kopi ya. Nah, antara lain berkembang dalam sidang itu teorinya Lombroso. Nah, ya. Yang pada intinya tadi apa? Alifanandi tadi? Apakah bisa diterapkan di Indonesia, Pak? Enggak, teori Lombroso tadi apa? Intinya bagaimana? Penjelasannya tadi? Seseorang yang ditetapkan tersangka dalam bukti yang konkret, Pak. Ya, jadi sebetulnya teori Lombroso ini juga jadi perdebatan ya, terutama yang terkini yang saya katakan tadi dalam proses persidangan kasus Jessica ya,
Kalau saya sendiri berpandangan kan hukum acara kita itu kan, khususnya hukum acara pidana itu kan sudah memberikan batasan-batasan ya terkait dengan alat-alat bukti, terus bagaimana seseorang itu bagaimana caranya untuk mengkualifikasi apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana itu terbukti atau tidak, itu kan ada parameter-parameter hukum pembuktiannya. Nah, teori Lombroso ini memang agak dipandang kurang istilahnya kurang fair gitu ya, kurang proporsional dan bisa lebih berdimensi asumsi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, berdimensi asumsi sehingga saya sendiri kurang sependapat ya Mas Ali Panandia dengan teori itu karena hukum acara pidana kita itu kan pada prinsipnya kan bertujuan untuk mencari kebenaran material ya. Kebenaran yang yang sesungguhnya untuk memastikan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak ya. Mengingat sanksi pidana itu kan sangat berkaitan dengan perampasan hak asasi seseorang ya. Jadi harus hati-hati betul ya. Nah, makanya ada perbedaan yang mendasar antara sistem pembuktian hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Kalau dalam hukum acara perdata itu ada namanya alat bukti persangkaan, ya, persangkaan hakim. Nah, jadi makanya yang dominan dalam hukum acara perdata itu alat bukti surat. Nah, sementara kalau dalam hukum acara pidana hakim itu harus yakin, nggak bisa kira-kira, nggak boleh. Ya, hukum pidana itu hakim harus yakin. Nah, tentu keyakinan itu kan harus ada parameter yang jelas, ya, tolak ukurnya yang jelas. Contoh ya, saya kasih contoh. Anda mau ke Tangerang nih, ya, Anda mau ke Merak lah misalnya gitu, mau pergi menyeberang ke Sumatera, ya. Terus Anda lagi lewat tol nih, ya, lewat tol, tahu-tahu tolnya itu lagi di Cawang arah ke Bandung, ya. Terus Anda baca marka jalan di atas, Cikampek lurus, Bandung. Ya, terus Anda jalan lurus tuh dengan asumsi Anda pikir itu ke Merak. Jadi petunjuk tadi membuat Anda yakin bahwa ini ke Merak, itu kan salah tuh kan. Kalau petunjuknya gimana Anda mau yakin oh petunjuknya ada ke Bandung, ke Cikampek, mana ada ke Merak itu. Nah, tapi kalau Anda mau ke Merak, Anda di Tanjung di Kebun Jeruk nih. Anda ke Jagakarsa misalnya, ke Tiga Raksa, arah ke Balaraja, Serang. Itu petunjuk tuh, kira-kira begitulah. Petunjuk. Nah, dari petunjuk-petunjuk itu Anda ada keyakinan. Nah, keyakinan Anda tadi terukur, ada parameter yang terukur. Ya, saya yakin ini ke Merak. Ya, kenapa saya yakin ini arahnya ke Balaraja nih? Serang. Setahu saya Serang itu nanti arahnya ke Merak tuh. Ya. Jadi sehingga Anda yakin, oh ini jalan yang benar nih. Ke Merak. Nah, jadi keyakinan tadi ya didukung dengan petunjuk yang terukur tadi, kira-kira begitulah ya. Itu nanti di sesi pembuktian ya Ali Panandia, tapi sebagai gambaran singkat atas ya Pak. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak. Pak, oke, kalau misalnya ada kasus ini Pak, ada seseorang yang mencuri hati wanita, itu apakah dikenakan pidana Pak? Coba itu ditangguhkan dulu pertanyaanmu itu Mas ya. Kita cari yang relevan aja dulu ya. Oke, itu bukan hukum acara itu ya. Itu hukum pidana material tuh ya. Coba kamu buka di KUHP pasal berapa yang bisa kena tuh. Oke, untuk mencairkan suasana saya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawaban Bapak ya. Sehat walafiat Pak. Oke, kita lanjut ya. Penuntutan, tadi kita udah bicara pra penuntutan ya. Sekarang kita bicara tentang, ini bentar lagi waktu udah habis, sudah terasa. Kita bicara tentang penuntutan ya. Nah, kembali lagi saudara, lihat slide ini ya. Oke. Nah, kalau sudah bicara penuntutan ya, berarti kejaksaan ya, dia melimpahkan perkara ya, ini di sini nih ya. Tahap pelimpahan berkas perkara ke pengadilan
ya dia limpahkan ke pengadilan. Ya. Nah, penuntutan itu apa? Coba kita lihat pengertiannya. Tindakan penuntut umum, bukan penyidik loh ya. Ingat, yang bisa menuntut orang ke pengadilan itu adalah penuntut umum pada kejaksaan, bukan pada kepolisian. Polisi itu tidak bisa jadi penuntut umum, tugasnya hanya menyidik perkara saja. Nah, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri ya, karena tidak mungkin orang dituntut perkara pidana ke pengadilan agama. Orang nggak bisa dituntut orang nggak bisa diajukan sidang perkara pidananya di pengadilan tata usaha negara misalnya, itu nggak bisa. Ya, karena pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara itu tidak punya kewenangan ya untuk menangani perkara pidana. Ya, jadi diajukannya ke pengadilan negeri yang berwenang. Nah, harus berwenang. Yang berwenang itu artinya antara lain, nah nanti ada namanya kompetensi ya, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum daripada pengadilan itu. Dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, itu kira-kira terminologi tentang penuntutan. Anda bisa baca di pasal 1.7 UHAP ya. Terus menurut Wirjono Priodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Ya, jadi di slide ini kembali lihat ya, setelah berkas sudah lengkap dari penyidik tadi, jaksa itu punya tugas ya mempersiapkan segala hal dalam rangka untuk berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan ya. Nah, nanti dia mengajukan surat tuh kejaksaan ya, mengajukan surat pelimpahan perkara ke pengadilan ya dengan berkas perkaranya berikut surat dakwaan ya disampaikan ke pengadilan. Nah, untuk apa penuntutan itu? Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan putusan hakim atas perkara seorang terdakwa yang diterima penuntut umum dari penyidik. Nah, jadi kembali lagi saudara, kan tadi penyidik tadi sudah limpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Setelah kejaksaan memberikan pendapat bahwa berkasnya sudah lengkap. Nah, tentu berkas perkara tadi ya mungkin diendapin di situ ya, harus ditindaklanjuti oleh kejaksaan sebagai penuntut umum. Bentuknya seperti apa ditindaklanjutinya itu dengan cara dilimpahkan ke pengadilan ya. Nah, untuk apa dilimpahkan ke pengadilan? Karena untuk apa? Coba ada yang bisa jawab. Kenapa harus dilimpahkan ke pengadilan? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Untuk apa jaksa itu melimpahkan berkas perkara seseorang ke pengadilan? Coba Darwin. Darwin bisa jawab nggak? Darwin? Menurut saya ya Pak, ya untuk segera diproses perkara antara yang salah dan yang digugat tuh Pak. Ada yang lain silakan. Muhammad Alfian. Ini namanya kalau tatap maya beginilah. Silakan ya, Alfian, coba. Ini Pak, ada ini kan Pak, hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan itu hak diadili dengan segera Pak. Bukan, pertanyaannya tadi, untuk apa jaksa melimpahkan perkara seseorang tadi ke pengadilan? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau menurut saya sih untuk menuntut, untuk melakukan penuntutan gitu sih Pak. Iya nggak sih?
supaya disidangkan dan biar ada putusan ya terhadap perkara itu, terhadap terdakwa itu, apakah dia terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Ya, jadi tujuan penuntutan itu supaya orang yang bersangkutan disidang oleh hakim di pengadilan negeri. Disidang untuk apa? Untuk nanti dijatuhkan putusan apakah dia terbukti atau tidak. Kalau terbukti melakukan tindak pidana berarti ada hukuman pemidanaan. Kalau tidak terbukti berarti dia dibebaskan ya dari hukuman pemidanaan. Nah, ini ada di pasal 237 ya. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya ya, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Apa itu daerah hukum? Nah, saudara coba didengarin ya. Anda sekarang ini siapa nih? Nilam. Nilam tinggal di mana sekarang? Nilam. Halo. Iya, Pak. Ya, Nilam tinggal di mana, Neng? Coba videonya diaktifkan. Di Jakarta. Jakarta mana, Neng? Jakarta luas. Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara. Di sebelah mana tinggalnya? Di Koja, Pak. Koja. Jauh banget ya. Iya. Nah, di Koja itu berarti ada pengadilan apa di situ? Yang negeri? Kurang tahu, Pak. Aduh. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Neng, ya. Iya, Pak. Nah, jadi saudara yang lain coba didengarin ya. Pengadilan di Jakarta ini ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, apa lagi? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Coba yang lain coba suaranya. Pusat, Selatan, Pak. Pusat, Selatan, Utara, Barat, ya. Itu aja kan? Daerah ada Pak, Kepulauan Seribu, Pak. Pulau Seribu itu masuk Kota Madya Jakarta Utara, Mas. Ya. Enggak, Pak. Itu beda lagi, Pak. Udah nggak masuk Jakarta Utara dia, Pak. Kepulauan Seribu, Pak. Iya, itu kan dia masuk bukan kabupaten tersendiri itu kan? Udah tersendiri, Pak. Apa? Kepulauan Seribu disebutnya, Pak. Kota Madya apa kabupaten? Rasanya belum itu. Coba kamu cek yang benar. Setahu saya itu masuk wilayah Jakarta Utara tuh. Ya, Pak, lagi saya cek. Ya, itu coba nanti dicek. Nah, jadi saya mau jelasin yang tadi ya. Mana tadi tuh? Wilayah hukum tadi ya. Nah, daerah hukum ya. Nah, coba didengarin. Jadi di Jakarta ini sebagai contoh saja ya, di daerah lain juga banyak. Ada Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Ada 5 wilayah administrasi Kota Madya ya. Nah, masing-masing Kota Madya ini ya memiliki pengadilan tersendiri. Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jalan apa? Es Parman tuh, yang depan apa? Sebelum Polres tuh. Jakarta Utara itu ada di, sekarang lupa saya tempatnya yang baru. Jakarta Selatan di Jalan Ampera, Jakarta Pusat di Bungur ya. Jakarta apalagi Jakarta Timur di apa dekat Wali Kota Madya sana. Nah, masing-masing pengadilan itu memiliki daerah hukum tersendiri. Daerah hukum itu artinya wilayah hukum, wilayah administratifnya. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Barat punya wilayah hukum, wilayah kerja, meliputi Kota Madya, Jakarta Barat. Demikian yang lain, Jakarta Pusat, ya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ya. Nah, jadi kalau perkaranya itu misalnya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya. Nggak mungkin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, itu nggak bisa. Ya, wilayahnya berbeda tuh. Ya, nah, itu maksudnya daerah hukum. Jadi daerah hukum itu artinya daerah atau wilayah yang menjadi kewenangan ya dalam melakukan penuntutan. Ya, nah,
Nah, jadi misalnya ambil contoh tadi, berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, ya berarti nanti dilimpahkan ke pengadilan, itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya kira-kira begitulah ya secara garis besarnya. Nah ini ada catatan di sini, daerah hukum atau wilayah hukum Kejaksaan Negeri adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum pengadilan negeri yang umumnya berada dalam wilayah suatu kabupaten atau kota. Ya, tergantung. Ya, kalau dia kota madya ya kota. Kalau DKI ini kan semua kota madya. Tapi kalau di wilayah-wilayah di pinggir, misalnya di Bogor, misalnya ya, Bogor itu ada Kabupaten Bogor yang di Cibinong. Nah, berarti pengadilan negerinya, Pengadilan Negeri Cibinong, wilayah hukumnya ya wilayah hukum Kabupaten Bogor itu. Ya, itu sebagai contoh saja ya. Nah, jadi memang Anda perlu tahu juga nih ya, pengetahuan tentang wilayah administratif pemerintahan ya. Dikecualikan kalau dalam kondisi tertentu kadangkala ada satu pengadilan yang bisa mewilayahi lebih dari wilayah hukum kabupaten di mana pengadilan itu berada, ya itu bisa terjadi antara lain karena mungkin saja di kabupaten itu belum ada pengadilan. Ya sebagai contoh di Aceh, ya saya dulu pernah ada sidang di Melaboh di Aceh Barat itu. Di Aceh Barat itu ada namanya Kabupaten Melaboh, ya. Nah ibu kotanya di Melaboh tuh yang dulu tsunami besar. Itu ada pengadilan negeri Melaboh. Nah, di samping Kabupaten Melaboh itu ada namanya Kabupaten Nagan Raya. Nah, di Kabupaten Nagan Raya itu belum ada pengadilan negeri di situ. Ya. Nah, karena belum ada pengadilan negeri, meskipun dia kabupaten tersendiri di luar Kabupaten Melaboh, tapi karena belum ada pengadilan negeri, wilayah pengadilan negeri Melaboh tadi meliputi juga wilayah Kabupaten Nagan Raya. Nah, itu dalam kasus-kasus tertentu kadangkala seperti itu karena mungkin ada faktor-faktor kondisi di lapangan di mana belum tersedia ya pengadilan di satu daerah karena pengadaan pengadilan ya kepolisian di daerah-daerah tertentu itu kan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor ya antara lain faktor kebutuhan ya. Nah, mungkin di Nagan Raya itu istilahnya belum terlalu banyak ya permasalahan hukum di kabupaten itu ya kasus-kasus ada tapi nggak terlalu banyak sehingga dirasa belum terlalu perlu untuk mengadakan pengadilan di situ ya sehingga untuk sementara bisa dipakai pengadilan negeri di kabupaten yang terdekat misalnya tadi Kabupaten Melaboh ya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi biar Anda juga tahu bahwa tidak semua wilayah administrasi baik kabupaten kota itu pasti ada pengadilan negerinya belum tentu ya. Nah, jadi catatan begitu ya. Tidak semua wilayah kabupaten kalau kota madya rasanya pasti ada karena kalau kota itu kan sudah maju kan. Tapi khusus kabupaten tidak seluruh kabupaten itu selalu ada ada pengadilannya. Nah, ada juga kabupaten yang belum ada pengadilan seperti yang saya katakan tadi di Aceh sana ya. Nah, jangankan Aceh, ambil contoh yang lain sebagai perbandingan, pengadilan tata usaha negara misalnya itu wilayahnya luas tuh ya, lebih luas lagi tuh. Dulu ada kasus saya pengadilan tata usaha negara di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Tapi waktu banding pengadilan tinggi itu bandingnya ke Jakarta. Ya, Jakarta Pusat yang di Cikini Raya tuh. Ada pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta Pusat. Itu wilayah kerjanya, daerah hukumnya itu sampai Kalimantan tuh. Jauh banget kan? Nah, kenapa demikian? Ya itu kaitannya dengan tadi kebutuhan belum terlalu butuh karena mungkin tingkat perkara di Kalimantan khusus perkara tata usaha negara itu mungkin belum banyak. Jadi kalau nanti pemerintah bangun pengadilan di sana ya buang-buang duit aja itu. Hakimnya tiap bulan digaji, pegawainya tiap bulan digaji, tapi nggak ada perkara. Kira-kira gitulah. Ya. Sebagai pengetahuan tambahan saja.
Oke, saya lanjut ya. Masih didengar? Halo? Ya, Pak. Masih, Ya, Pak. Oke ya. Saya takut putus ininya. Oke, dalam konteks penuntutan tadi ya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan kewenangan penuntut umum ya dalam tahap penuntutan ya. Nah, antara lain menghentikan penuntutan. Nah, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Nanti saya jelaskan, saya baca dulu. Isi surat ketetapan diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan. Ya. Turunan surat ketetapan disampaikan kepada tersangka atau keluarga. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Tolong dibuka, Neng, pasal 140 ayat 2 itu. Coba minta tolong, siapa yang bisa baca ini? Iklima punya ya? Coba dibaca, Neng, coba. Pasal 140 ayat 2 butir A. Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Butir B, isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Butir C, turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Butir D, apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Ya, jadi saudara, memang ini kalau kita kembali ke slide tadi, alur tadi, ya, kelihatannya ada yang kurang pas ya. Kenapa saya katakan kurang pas? Sesuai penjelasan saya tadi kan ada proses di mana penyidik menyampaikan berkas ke penuntut umum kan mempelajari itu ya. Setelah dipelajari, terus penuntut umum kan memberikan tanggapan ya. Apakah ini berkas sudah lengkap atau belum? Nah, kan bisa terjadi kemungkinan tadi, ya. Kalau misalnya belum lengkap, disuruh dilengkapi, ya. Nah, mungkin saya akan jelasin tambahan dikit, ya. Tadi ada yang mungkin belum diperjelas lagi. Begini, ya. Ini nanti menjawab tadi juga menjelaskan pertanyaan Iklima tadi tuh, ya. Sebagai penjelasan tambahan, saudara, kan prosesnya tadi ketika penyidik menyidik perkara, dia serahkan ke jaksa berkasnya. Oke, diteliti nih, misalnya diteliti. Menurut jaksa belum lengkap, dibalikin ke penyidik. Penyidik ini saudara, ya, sesuai kewenangannya, yang tadi nanti jawab pertanyaan Iklima, terus siapa tadi itu, ada yang bertanya tadi itu. Penyidik bisa menghentikan penyidikan tadi yang saya katakan SP3, surat perintah dihentikan penyidikan. Ya. Nah, dalam arti hal penyidik berpendapat misalnya tidak terdapat cukup bukti dan lain sebagainya, penyidik bisa menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan ini tentu sebelum berkasnya pasti berkasnya tidak diserahkan ke kejaksaan, ya. Belum dilimpahkan tahap 2 kan. Karena itu kan kalau sudah dilimpahkan kan kewenangannya udah berpindah. Tapi kalau belum dilimpahkan tahap 2 berarti kewenangannya kan masih di penyidik tuh, ya. Karena kewenangannya masih di penyidik, penyidik bisa saja kalau berpendapat ini tidak cukup bukti, penyidik menghentikan penyidikan. Nah,
Tapi kalau misalnya berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan, kan terjadi pelimpahan berkas tadi tuh tahap 2 ya. Nah, kewenangan penyidik tadi kan sudah hilang tuh, sudah selesai. Nah, tugas selanjutnya dari penuntut umum sebetulnya kan dia harus melimpahkan ke pengadilan nih. Ya kan? Penuntut umum siap-siap limpahkan ke pengadilan. Tapi dalam sesuai pasal tadi dan dalam praktek bisa saja terjadi penuntut umum ini tidak jadi dilimpahkan ke pengadilan. Ya, bisa jadi penuntut umum ini malah menghentikan penuntutan. Ya, jadi artinya dengan kata lain tidak selamanya ya, tidak selamanya berkas yang sudah diserahkan polisi kepada penuntut umum tidak selamanya wajib diserahkan penuntut umum ke pengadilan. Nah, kenapa demikian? Berdasarkan pasal tadi, ya, penuntut umum tetap diberikan kewenangan untuk tidak jadi menuntut perkara itu ke pengadilan. Ya, dengan alasan apa? Ya tadi, ya tidak cukup bukti, alasan demi hukum, ya, dan apa tadi itu antara lain ya. Nah, yang itu saya katakan tadi kok agak yang kurang pas ya. Kurang pas itu ya kenapa tadi kalau tidak cukup bukti, ya mungkin kan bisa ada yang bertanya begitu. Kalau nggak cukup bukti, kenapa dia tadi nggak usah nerima ya? Ya, mestinya kan nggak usah nerima aja kalau nggak cukup bukti. Ini kok sudah diterima, ya, sudah lengkap diterima. Tahu-tahu dia nggak jadi ke pengadilan, malah dia hentikan penuntutannya. Ya, nah memang kelihatannya kurang pas di situ. Nah, tapi ini memang menurut saya undang-undang memberikan ini sebagai ruang karena bisa jadi ya penyidik ini namanya manusia, penuntut umum ini juga manusia. Mungkin saja setelah dia pelajari lagi, dia sudah terima dari polisi tuh ya. Di sini dia udah terima nih. Ternyata pas dia mau ke pengadilan dia cek lagi. Waduh, ini kayaknya nggak pas ini perkara ini. Tapi kan dia nggak mungkin balikin ke penyidik lagi, ya. Tugas dia dengan penyidik kan sudah putus tuh. Nah, jadi bisa dikatakan ini mungkin pasal yang memberikan maklum ya, memaklumi penuntut umum sebagai manusia yang mungkin saja belum tentu selalu cermat 100% ya dalam menghadapi suatu perkara pidana yang dilimpahkan kepolisian atau penyidik kepadanya ya. Sehingga undang-undang memberikan ruang kalau menurut penuntut umum berkasnya itu tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan daripada dipaksain ya. Orang udah nyata-nyata misalnya dia lihat ini nggak cukup bukti, dipaksain saja itu kan kasihan kan. Orang kan perlu ada istilahnya orang sampai di proses hukum itu kan dampaknya kan sangat banyak sekali. Nah, itu kira-kira ya penjelasan saya ya terkait dengan adanya kewenangan penuntut umum untuk bisa menghentikan penuntutan dalam tahap penuntutan. Ya. Nah, tidak terdapat cukup bukti. Maksudnya apa? Tidak terdapat cukup bukti artinya pasal yang disangkakan terhadap seseorang itu ya alat-alat buktinya tidak cukup memadai, tidak cukup untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu terbukti sebagai pelaku tindak pidana sesuai pasal yang disangkakan kepadanya. Atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana. Ya, misalnya peristiwa itu betul ternyata utang piutang, peristiwa perdata, tidak ada unsur pidana. Atau perkara ditutup demi hukum. Ya, demi hukum itu antara lain dengan alasan tadi ya, daluarsa atau mungkin orangnya sudah meninggal. Nah, jadi alasan demi hukum itu demi hukum. Orang kan tidak mungkin kalau mati sudah meninggal dibawa ke pengadilan, ya kan? Nah, bisa jadi terjadi. Nah, ini alasan demi hukum ini bisa juga. Ya, misalnya tadi di sini coba diperhatiin, setelah berkas dilimpahkan dari polisi ke penuntut umum, misalnya nih, lagi penuntut umum siap-siap membuat surat dakwaan mau dilimpahkan ke pengadilan, keburu meninggal orangnya. Kira-kira begitu. Si tersangkanya ini keburu meninggal. Nah kalau meninggal kan nggak mungkin. Salah satu alasan perkara itu
bisa tidak dituntutkan karena apa? Demi hukum tadi ya orang meninggal, mana ada orang udah meninggal dituntut ya. Nah, jadi itu kira-kira ya antara lain alasan ditutup demi hukum. Ada alasan lain ya yang termasuk dalam kategori ditutup demi hukum ini, misalnya daluarsa ya. Perkaranya daluarsa tadi, misalnya yang kasus Iklima tadi laporin temannya 20 tahun lalu, ternyata sesuai pasal 7778 KUH pidana, pasalnya apa, perkara itu sudah daluarsa ya, sehingga demi hukum tidak bisa dituntut lagi. Oke, lanjut terakhir ya, dalam kaitan dengan tugas penuntut umum tadi untuk mempersiapkan proses nanti tahap pelimpahan berkas ke pengadilan, maka penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Ya, nah, surat dakwaan itu kan nanti kemudian dipakai atau dilampirkan ya dalam berkas perkara yang nanti akan dilimpahkan ke pengadilan. Terus kemudian setelah membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan ya. Nah, yang dilimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ya. Surat pelimpahan disampaikan kepada tersangka. Oke, saya kira sampai di situ ya. Nanti dilanjutin pertemuan 10 dalam bentuk di e-learning nanti. Saya masih persilakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Memang bagus-bagusnya kuliah ya tatap muka ya mestinya ya. Jelasin kayak gini kadang-kala kurang meresap juga. Oke, silakan ada yang mau mau kasih komentar. Gilang silakan Gilang. Tidak ada, Pak. Oke, saya kira kalau tidak ada kita akhiri cukup sampai di sini ya, saudara. Kita ketemu lagi tatap maya di sesi ke-11 ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, makasih. Makasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak.